menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1 dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan dengan denda 500 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Romy Nathan Chandra dari Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perpajakan. Nah, dalam kejahatan perpajakan modern, korporasi itu sering digunakan sebagai alat untuk melakukan dan menyamarkan tindak pidana. Tapi, hal ini tuh dapat menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pertanggungjawaban tindak pidana korporasi. Oleh karena itu, saya akan membahas putusan Pengadilan Tinggi Jakarta nomor 94/2020 PT DKI sebagai objek analisa kita. Oke? Korporasi dalam konteks ini tidak selalu berdiri sendiri sebagai pelaku utama secara formal, namun seringkali menjadi instrumen penting dalam pelaksanaan tindak pidana. Hal ini terlihat dari penggunaan badan usaha untuk melakukan transaksi fiktif, manipulasi administrasi perpajakan, ataupun pengelolaan kegiatan impor yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Permasalahan yang kemudian muncul adalah adanya kesenjangan antara keterlibatan korporasi dalam suatu tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidananya. Dalam banyak kasus, termasuk dalam putusan yang akan saya bahas ini, korporasi itu digunakan secara aktif dalam mekanisme kejahatan, tapi yang dimintai pertanggungjawaban pidananya itu individu. Oleh karena itu sangat menarik untuk kita bahas ya. Bagaimana pengadilan itu melihat adanya keterlibatan korporasi dalam suatu tindak pidana, serta apakah pendekatan yang digunakan sudah mencerminkan perkembangan hukum pidana modern saat ini. Rumusan masalah yaitu kita akan mempertanyakan bagaimana keterlibatan korporasi dalam putusan ini, dan yang kedua, bagaimana korporasi tidak dipidana, dan yang ketiga, bagaimana pertanggungjawaban pidana seharusnya diterapkan. Dalam perkembangan hukum pidana modern, termasuk melalui peraturan Mahkamah Agung nomor 13 tahun 2016, korporasi itu telah diakui sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Artinya secara normatif, terdapat dasar hukum untuk menjerat korporasi ketika tindak pidana tersebut dalam lingkup kegiatan usaha dan untuk kepentingan korporasi. Oke, baik, kita akan menggunakan 3 teori hukum pidana ya. Dari dalam lingkup korporasi itu yang pertama identification doctrine, yang kedua vicarious liability, dan yang ketiga strict liability. Dalam perkara ini, terdakwa Ferry bersama dengan Suwandi itu menjalankan suatu skema. Itu skemanya itu bergerak di tindak pidana perpajakan yang terorganisir. Yang dimana Ferry itu merupakan orang yang memiliki keahlian di bidang perpajakan dan menguasai pengelolaan pembukuan dan pelaporan pajak. Sedangkan Suwandi atau Andi ini itu berperan sebagai pelaksana kegiatan impor dan pendirian perusahaan. Nah, dalam pelaksanaannya, mereka itu mendirikan sebuah PT. Ada 5 PT itu disebutkan, itu ada PT Berkah Mandiri Sukses, PT Surya Indo Makmur, PT Cia Global Sarana, PT Sipju Bersaudara, dan PT Cipta Niaga Persada. Nah, PT itu digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan impor sekaligus menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Nah, perusahaan ini tuh digunakan untuk kegiatan usaha yang gak real, tapi melainkan untuk membuat atau menjual faktur pajak kepada pihak yang membutuhkan. Nah, skema itu dibuat berulang kali, yang dimana Suwandi itu menerima pesanan faktur pajak dari pihak lain yang kemudian diteruskan ke Ferry untuk dibuatkan dokumen perpajakan yang dilaporkan dalam bentuk SPT atau surat pemberitahuan seolah transaksi itu benar-benar terjadi padahal enggak. Nah, dari kegiatan tersebut para terdakwa itu memperoleh keuntungan ekonomi.
sementara negara mengalami kerugian akibat manipulasi kewajiban perpajakan. Atas perbuatannya, terdakwa melanggar ketentuan perpajakan dan berdasarkan putusan pengadilan, itu dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perpajakan secara berlanjut. Berikut merupakan mind map ya. Jadi inti dari mind map ini adalah menempatkan tindak pidana perpajakan sebagai inti dari kasus ini, yang melibatkan penggunaan faktur pajak yang fiktif melalui korporasi. Nah ini nih. Jadi Ferry ini berperan sebagai otak, sedangkan si Andi ini sebagai pelaksana. Nah dia itu mendirikan dan mengelola PT tersebut. Nah PT itu digunakan untuk sarana menerbitkan faktur pajak yang seolah-olah itu asli, padahal enggak. Padahal itu terlihat semua itu palsu. Sehingga perbuatan ini melanggar pasal 39A dan pasal 43 ayat 1 Undang-Undang KUP serta pasal 64 KUHP. Namun juga menimbulkan kerugian negara sekitar 100 miliar ya. Namun demikian korporasi ini terlihat aktif. Tapi yang dipidana itu individu, sehingga menimbulkan kesenjangan antara pertanggungjawaban pidana korporasinya. Oke, dasar hukumnya ada di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, Junto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Isi pasal 39A huruf A, yakni setiap orang dengan sengaja A. menerbitkan dan atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Pasal 43 ayat 1, tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 dan pasal 39A dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak dan atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan, dan yang paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan. Lalu ada pasal 64 KUHP ayat 1 yang mengatur bahwa mengenai perbuatan berlanjut. Pasal ini seringkali diterapkan bersama dengan undang-undang KUP ya. Jika tindak pidana perpajakan itu dilakukan secara berulang-ulang atau dalam serangkaian perbuatan yang merupakan satu kesatuan. Oke baik, singkat aja. Identification doctrine itu, kalau misalkan mau simpelnya, itu adalah individu yang bertindak untuk dan atas nama korporasi yang memiliki posisi tinggi. Yang kedua, vicarious liability. Korporasi itu bertanggung jawab atas perbuatan agen atau pegawai. Maka tidak perlu pembuktian langsung atau kesalahan korporasi. Dan yang ketiga, strict liability. Ini tidak perlu pembuktian mens rea-nya, tapi cukup terbukti adanya perbuatan melawan hukum. Oke, kita akan lanjut ke keterlibatan korporasi. Seperti poin saya sebelumnya, meskipun terdakwa dalam perkara ini adalah individu, tapi putusan ini menunjukkan bahwa dalam perusahaan ini digunakan untuk mengelola impor, mengelola atau menerbitkan faktur pajak fiktif. Oke, itu yang jadi highlight dulu. Hal ini mengindikasikan bahwa sebenarnya korporasi itu berperan sebagai apa? Sebagai sarana dalam pelaksanaan tindak pidana. Sekaligus juga mencerminkan adanya pola kejahatan dengan memanfaatkan korporasi. Tapi fakta-fakta yang ada di sini itu tidak disebutkan bahwa PT itu tidak melakukan transaksi yang sebenarnya dan hanya berfungsi menerbitkan faktur fiktif. Nah, ini kan menunjukkan bahwa korporasi itu sebenarnya aktif terlibat dalam tindak pidana. Jadi korporasi ini bukan hanya sekedar tempat terjadinya kejahatan, tetapi merupakan alat atau subjek yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Namun berdasarkan fakta hukum, itu sangat jelas bahwa PT itu yang didirikan itu dikelola oleh Ferry dan Suwandi atau Andi, yang memiliki peran sentral dalam
tindak pidana perpajakan. Namun jika penuntut umum memilih untuk mendakwa korporasi, maka penerapan identification doctrine ataupun vicarious liability itu akan sangat relevan. Karena korporasi tersebut itu dapat dianggap bertanggung jawab secara pidana karena tindakan ilegal yang dilakukan oleh pengurus yang di dalam kapasitas mereka sebagai representasi korporasinya. Dan korporasi tersebut digunakan untuk sarana mencapai tujuan kejahatan dan ada keuntungan yang didapatkan oleh PT. Oke, ini untuk amar putaknya ya. Jadi terdakwa itu secara sah dan meyakinkan bersalah, ya pasti. Dia melakukan tindak pidana perpajakan secara berlanjut, yakni dengan sengaja membantu menerbitkan faktur pajak. Dan terdakwa itu juga dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan, dikurangi masa tahanan. Dan membayar denda sekitar 200 miliar. Nah itu. Oke, kita akan lanjut ke pembahasan teori ya. Yang pertama ada yang namanya identification doctrine. Yaitu ketika suatu korporasi dapat melakukan tindak pidana itu melalui individu yang bertindak untuk dan atas nama korporasi yang memiliki posisi tinggi. Meskipun tidak secara eksplisit disebut dalam undang-undang, tapi prinsip ini seringkali menjadi dasar implisit dalam penentuan pertanggungjawaban pidana di Indonesia ya. Nah, misalkan seorang direktur atau pejabat tinggi korporasi itu melakukan tindak pidana dalam kapasitasnya sebagai representasi korporasi, maka tindakan tersebut dapat dijadikan atribusi kepada korporasi. Maka daripada itu, kita akan sambungkan ke Ferry dan Suwandi ini ya. Meskipun mereka dipidana sebagai individu, tapi peran mereka itu sebagai pemilik dan pengelola perusahaan. Hal ini dapat menunjukkan bagaimana individu dengan posisi-posisi tinggi dalam korporasi itu menjadi otak di balik perusahaan atau kejahatan korporasi. Nah, tindakan mereka dalam mengelola perusahaan tersebut itu kan dengan tujuan ilegal. Itu dapat diinterpretasikan sebagai tindakan korporasi itu sendiri, meskipun korporasi belum tentu menjadi terdakwa. Yang kedua, teori yang kedua, vicarious liability, adalah di mana pertanggungjawaban pidana itu dibebankan kepada pengurus korporasi sebagai agen dari korporasi tersebut. Nah, pertanggungjawaban pidana itu dibebankan sebagai agen. Itu tuh gini, contohnya dalam korporasi itu yang bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh misalkan ada karyawan atau agen dalam lingkup pekerjaan mereka, bahkan jika korporasi itu tidak memiliki kesalahan atau niat jahat ya. Dalam kasus ini, Ferry itu merupakan sebagai pengurus dan Suwandi juga, dia kan sebagai pelaksana ya. Maka tindakan ini menjadikan mereka sebagai pengurus korporasi dapat juga dijadikan dasar pertanggungjawaban pidana korporasi. Yang ketiga, strict liability. Strict liability adalah pertanggungjawaban pidana yang dimana pelaku dapat dipidana tanpa perlu dibuktikan adanya kesalahan atau mens rea ya. Cukup terbuktinya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Itu poinnya. Karena pertanggungjawaban ini, misalkan undang-undang mengatur soal A, tapi korporasi itu yang direpresentasikan dari pengurus-pengurus korporasi itu melakukan kesalahan. Maka dalam teori ini cukup dibuktikan bahwa adanya perbuatan atau melanggar perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Maka daripada itu cukup itu aja sebenarnya ya. Oke, kita sampai di kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah kita uraikan tadi, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana dalam perkara ini tidak hanya dilakukan oleh individu, tetapi juga dapat melibatkan pemanfaatan korporasi secara sistematis sebagai sarana untuk melakukan kejahatan ya. Khususnya tadi tindak pidana perpajakan ya, di penerbitan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang real. Namun demikian,
Meskipun korporasi memiliki peran yang signifikan dan memberikan manfaat ekonomi terhadap terdakwa dalam skema tersebut ya, tapi pertanggungjawaban pidana dalam putusan ini itu tetap dibebankan hanya kepada individu. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan oleh pengadilan masih berorientasi pada pertanggungjawaban individual dan masih belum sepenuhnya mengakomodasi konsep pertanggungjawaban pidana korporasi. Padahal, secara normatif melalui peraturan Mahkamah Agung nomor 13 tahun 2016, korporasi yang telah diakui sebagai subjek hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila tindak pidana itu dilakukan di dalam lingkup kegiatan dan untuk kepentingan korporasi. Maka dengan demikian, putusan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara keterlibatan faktual korporasi dalam tindak pidana perpajakan dengan konstruksi pertanggungjawaban pidananya, sehingga kedepannya itu diperlukan yang namanya lebih progresif terhadap tindak pidana korporasi agar penegakan hukum menjadi lebih efektif. Demikianlah pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan. Semoga pembahasan ini dapat memberikan perspektif baru dalam memahami tindak pidana korporasi. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon untuk membukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan sampai jumpa.